Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, bukan hanya dari sisi materi atau dari sisi yang kasat mata, seseorang itu menjadi disegani dan dihormati orang lain. Tetapi, daya gaib juga adalah daya tidak kasat mata yang bisa membuat orang lain merasa menjadi segan dan hormat. Ketika orang lain merasa segan dan hormat kepada seseorang karena memandang sisi materinya, yang terjadi adalah orang akan merasa tidak nyaman, menjadi tertekan dan merasa iri. Tetapi ketika seseorang disegani dan dihormati dari adanya kekuatan gaib yang dimiliki, yang cenderung terjadi adalah dia akan merasa benar-benar segan dan hormat meskipun belum pernah bertemu. Ada 8 tanda kekuatan gaibmu itu lebih tinggi dari orang-orang di sekitarmu sehingga membuat mereka menjadi segan dan hormat padamu. Tanda pertama, tekone nyirep swasono. Kedatanganmu itu meredam suasana. Yang sebelumnya di suatu tempat itu riuh, banyak yang berbicara dengan suara-suara yang keras dan lantang, dengan berbagai kesan kesombongan-kesombongan. Lalu ketika kamu datang di tempat tersebut, meskipun dengan kondisimu yang sederhana dan tidak lebih mewah dari orang-orang yang berada di tempat tersebut, mereka menjadi canggung. Yang sebelumnya bercanda dan tertawa bebas, mereka menjadi lebih tenang. Itulah yang kamu alami ketika kekuatan gaibmu lebih tinggi yang memancar melalui energi auramu yang meredupkan aura orang-orang di sekelilingmu. Kedua, solahe mikat paningal. Gerak-gerikmu itu menarik perhatian, meskipun kamu tidak melakukan hal-hal yang menyita perhatian mereka. Meskipun kamu itu duduk-duduk santai sendirian, tenang dan menikmati suasana kesendirianmu di suatu tempat, orang di sekelilingmu itu diam-diam memperhatikanmu. Meskipun kamu menyadari hal tersebut, kamu tetap tenang dan santai, tidak merasa ada yang aneh dan lain-lain. Itu terjadi karena daya gaibmu yang lebih tinggi memunculkan rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam hatimu, sehingga bisa menarik perhatian orang dan semakin lama bisa membuat orang lain segan, tetapi mereka merasa nyaman. Tanda ketiga, menenge gawe pakewo. Diammu membuat orang lain menjadi sungkan. Ketika kamu tidak berbicara, itu membuat orang di dekatmu menjadi merasa canggung dan sungkan. Kamu tidak melihat mereka itu melakukan sesuatu, mereka itu seolah tidak ingin kamu anggap melakukan hal yang membuatmu tidak nyaman dan tidak senang. Karena walau bagaimanapun orang yang daya gaibnya sangat rendah itu memiliki rasa kekhawatiran yang lebih tinggi terhadap orang yang memiliki daya gaib lebih tinggi. Itulah yang membuat seseorang itu menjadi sungkan kepadamu karena kekhawatirannya lebih besar daripada tingkat kepercayaan dirimu. Yang keempat, omongane digatekke. Ketika kamu berbicara, membuat orang di sekitarmu itu terlihat ingin mendengarnya, tidak terkesan cuek dengan apa yang sedang kamu bicarakan. Misalnya, ada yang terkesan pura-pura cuek dan acuh sekalipun, ternyata dia itu diam-diam nguping dan ingin tahu apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu bicarakan. Karena walau bagaimanapun, ketika kekuatan gaibmu itu lebih tinggi, kata-katamu itu lebih mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap sekitarmu. Tanda kelima, perintahe dituruti. Ketika kamu menyuruh, perintahmu itu dilakukan.
meskipun mereka yang kamu suruh tidak kamu kenal sekalipun. Meskipun dia adalah orang yang berani menolak ketika diperintah oleh orang lain, tetapi dia tidak berani menolak perintahmu. Jadi, kamu pernah mengalami diperlakukan beda oleh orang lain, yang seharusnya kamu itu mendapatkan perlakuan yang sama dari dia. Tetapi, kamu diperlakukan beda, dan itu bukan karena alasan materi atau jabatanmu atau siapa dirimu. Lalu yang keenam, diarohi wedi nyedai. Kamu itu disapa, tetapi orang-orang yang menyapamu di sekitar, mereka merasa takut mendekat dan berkomunikasi denganmu. Macam-macam cara mereka melakukan untuk menyapamu, tapi untuk mendekati dan berbasa-basi atau berkomunikasi dengan kamu, mereka tidak berani untuk memulainya atau mengawali berkomunikasi denganmu, kecuali kamu yang mengawali, mengajak mereka dan mempersilahkan mereka untuk mendekat denganmu dan berkomunikasi. Lalu yang ketujuh, ing mburi akeh digunem. Ketika kamu berada di tempat tersebut, orang-orang sungkan berinteraksi denganmu. Tetapi ketika kamu tidak ada di sana lagi, kamu itu sering sekali dibicarakan. Bukan keburukan-keburukan yang dibicarakan, tetapi keanehan-keanehan yang mereka rasakan sendiri dengan adanya kamu di tempat tersebut. Keminderan mereka yang dibicarakan, yang dibahas ketika mereka dekat denganmu. Itulah yang mereka bicarakan. Dan hal tersebut hanya alasan mereka sedang mencari kenapa penyebabnya mereka merasakan hal tersebut. Lalu yang kedelapan, ngamuke ora kepenggak. Ketika kamu dibuat marah, di sekitarmu itu tidak ada lagi yang berani meredam dan menghalangimu. Mereka semua menjadi tertunduk, terdiam, dan ketakutan, tidak berani berbicara sepatah kata pun ketika kamu sudah marah. Meskipun marahmu hanya dengan berbicara biasa, tidak dengan nada yang meledak-ledak, juga tidak dengan memukul-memukul benda dan lain-lain. Meskipun juga kamu bukanlah orang yang lebih berpangkat, yang lebih kaya dari mereka. Itulah ketika kekuatan gaibmu lebih tinggi dari sekitarmu, dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dan diam-diam kamu sangat disegani. Sopo kang wedi ngumbar nafsu krana pengirane, mongko bakal diwedeni sepodone mergo kamulyane. Siapa yang takut mengumbar nafsunya karena Tuhannya, maka akan disegani oleh sesamanya karena sifat mulianya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.